Nah, tadi kita bahas tentang itu, tentang passion. Nah, karena apa? Karena ketika kita bicara role of leaders, gitu kita tidak lari dari yang namanya individual decision making. Jadi, seorang leader, role paling utamanya dari seorang leader itu adalah memahami bagaimana membentuk individual decision making dari setiap personel tim yang dia miliki. Permasalahannya adalah tidak semua pemimpin itu aware bahwa ketika dia menjadi seorang pemimpin, yang paling penting adalah bagaimana dia bisa membentuk yang namanya individual decision making. Karena bagaimanapun hebatnya seseorang, kalau individual decision making atau pengambilan keputusan individunya itu mereka memang tidak mau untuk melakukannya, maka yang terjadi adalah dia tidak akan improve. Jadi celakanya seperti itu. Jadi seorang pemimpin, role paling utamanya di sini ini ada bagaimana memastikan setiap orang yang ada di dalam timnya ini memiliki individual decision making atau pengambilan keputusan individu untuk rawi-rawi rantas, malang-malang putung membantu perusahaan atau membantu timnya menjadi jauh lebih baik. Jadi role-nya itu seperti itu pemimpin. Jadi dia harus bisa membuat, saya sebagai satu anggota timnya, saya berpikir bahwa saya pokoknya akan mati-matian untuk tim leader saya, atau saya akan mati-matian untuk perusahaan saya. Nah, bagaimana kita membentuk itu sehingga semangatnya itu tidak 100%, tapi 150 bahkan 200%, sehingga pada akhirnya dia pengambilan keputusan pribadinya, kalau dia meskipun harus ngelembur, meskipun dia harus berlelah-lelah meninggalkan keluarga, Sabtu Minggu bekerja, mereka tetap akan mati-matian bekerja untuk perusahaan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka role of leaders-nya itu sudah berhasil. Jadi role pemimpin dalam tim itu ada memastikan tim itu bisa rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Oke? Nah, masalahnya gimana cara kita menciptakan yang namanya individual decision making gitu kan? Apa sih, makanan apa sih individual decision making itu? Sehingga kok kayaknya penting sekali untuk kita bahas, sehingga pada akhirnya kita bisa membuat tim kita ini jadi fully committed dengan tim yang kita pimpin. Nah, oke, kita akan bahas ya. Oke, sebentar. Ya. Jadi ini modelnya, ini materi saya kuliah dulu waktu MM. Jadi ini model dari Stephen Robin ya. Stephen Robin tentang individual decision making. Ketika kita bicara tentang individual decision making, itu sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah persepsi orang. Nah, ini yang paling penting. Jadi seorang role dari seorang pemimpin ini dia harus bisa mempengaruhi persepsi seseorang. Kemudian yang nomor 2 itu adalah motivasinya. Jadi bagaimana dia memiliki motivasi untuk bekerja dengan fully committed. Dan yang nomor 3 itu adalah learning-nya. Jadi bagaimana mereka belajar dan berkembang ketika mereka berada di dalam sebuah tim. Jadi kadang kalau tim terlalu banyak diperas, tapi nggak pernah diisi air, nanti bajunya sobek Bapak Ibu. Nah, ketika kita bicara tentang persepsi, kita bicara tentang yang namanya personality. Oke, kita bicara tentang yang namanya personality. Nah, lalu ketika kita bicara tentang motivasi, kita bicara tentang values dan attitude. Dan yang terakhir, ketika kita bicara tentang learning, kita bicara tentang yang namanya ability. Oke, saya stop share dulu. Nah, inilah 3 hal yang harus difahami oleh seorang pemimpin, Bapak Ibu. Bahwa role-nya sebagai seorang pemimpin, ya itu tidak hanya masalah bagaimana pekerjaan itu tercapai. Ya, tidak hanya tentang bagaimana secara technically sebuah pekerjaan itu tercapai. Tapi seorang team leader, dia harus bisa membangun yang namanya individual decision making. Kalau tadi kita lihat perception, motivation, dan learning. Ada 3 hal tadi ya.